Tebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, sebelum selesai masa iddahnya sudah ada 2 orang yang melamar, ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. InsyaAllah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang InsyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Khalid Syahmudi LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan Fiqhul Usrah, fikih rumah tangga. Dan tema kita pada Sabtu pagi hari ini adalah kesederhanaan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi hari ini Al-Ustaz Khalid Syahmudi LC Hafizahullah Ta'ala hadir bersama kita di studio Roja TV. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Akhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin bertanya nanti di akhir sesi seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syahmudi LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja di mana berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita semua untuk bisa mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupannya. Dan ini merupakan bagian daripada kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Bukan hanya pada ibadah beliau, namun dalam semua kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua yang ingin membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, samawa, penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta dan sayang, maka Nabilah contoh yang terbaik untuk kita tiru, untuk kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan rumah tangga kita. Beliau sangat sederhana dalam rumah beliau bersama istrinya. Nah, yang disampaikan pada pertanyaan dahulu, ya, kurang lebih ya, tipe 24 kalau zaman kita ini, ya, dengan hanya 2 ruangan, kamar dan ruang tamu. Demikian juga nafkah beliau. Ya. Beliau adalah orang yang dermawan, sehingga tidaklah pelit dalam memberikan harta kepada keluarganya. Namun beliau menghendaki keluarganya pun hidup dalam keadaan bersahaja, sederhana. Karena itulah yang ideal. Rumah tangga kita yang sederhana itu akan memudahkan kita untuk bisa meraih, ya, kemudahan-kemudahan, meraih kebahagiaan dan tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu dan tidak membuat kita bahagia.
sehingga hidup dengan kebutuhan, bukan dengan kemauan. Berapa banyak terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri hanya lantaran ekonominya yang rendah. Berapa banyak perceraian muncul ya, dalam sebuah rumah tangga alasannya hanya ekonomi yang lemah. Ini semua ya, membuat kita harus melihat kembali bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat sederhana, walaupun beliau ya, cukup kaya dari sisi input penghasilan beliau. Kita jelaskan pada pertemuan terdahulu bagaimana beliau memiliki banyak sekali ya, masukan harta, baik dari fe, dari ghanimah, dari safi, dari hadiah, dan dari para sahabat-sahabatnya. Sehingga beliau memberikan kepada para istrinya kecukupan dalam nafkah. Namun mengajak mereka untuk sederhana dan menyisakan hartanya untuk disedekahkan fi sabilillah. Karena beliau adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan, sehingga banyak memberi ya, dari kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin, bahkan sampai pada tahapan orang-orang yang belum masuk Islam pun beliau dermawan kepada mereka. Sehingga ya, Nabi kita Muhammad SAW bukan karena kefakiran hidup sederhana, bukan karena tidak punya harta hidup sederhana, namun beliau memilih hidup sederhana karena jadi contoh bagi kita semua, contoh bagi yang tidak punya, dan contoh bagi orang kaya. Dan ini pun diikuti oleh para sahabat. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kaum muslimin pengganti beliau, hidup sederhana, padahal khalifah mampu hidup berkecukupan, mampu untuk hidup mewah karena mereka adalah pemimpin sebuah negara. Bukan juga Umar bin Khattab, bahkan Uthman bin Affan yang terkenal sebagai saudagar yang kaya raya pun hidupnya pun sederhana dan tidak bermewah-mewah. Maka Umar pernah mengatakan, iyakum wa tana'ub bidunya, hati-hati kalian dari bernikmat-nikmat dengan dunia. Demikian juga ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya sahabat Nabi itu salatnya tidak lebih banyak daripada kalian wahai tabi'in. Kepada tabi'in ya, menurut beliau mengatakan bahwa bukan karena salatnya para sahabat itu paling banyak, bukan juga karena puasa yang lebih banyak daripada kalian, namun mereka itu punya hati yang zuhud dalam dunia dan semangat ya, raghbah fil akhirah, semangat dalam meraih akhirat, sehingga betul-betul ya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kejarlah, raihlah apa yang Allah janjikan kepada kita semua di negeri akhirat, dan jangan lupa dengan bagian kamu di dunia ini. Menunjukkan bahwa para sahabat mengamalkan dan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW yang mengambil ya, dan memilih hidup sederhana dalam kehidupan beliau. Ibnu Battal pernah menyampaikan dalam Syarah Sahih Muslim, dalam Syarah Sahih Bukhari, dalam kitab Riqaq ya, kata beliau bahwa tidak ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu berdoa minta kefakiran. Tidak juga ya, mendoakan ya, salah seorang yang ingin kebaikan untuk fakir. Bahkan beliau itu berdoa untuk kafaf, untuk dicukupkan semua kebutuhannya, dan berlindung kepada Allah dari keburukan fitnahnya faqr dan fitnahnya kekayaan. Beliau juga tidak pernah berdoa untuk kaya kecuali dengan syarat,
yang beliau sampaikan dalam doa-doanya. Sedangkan hadis Nabi yang mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zamratil masakin. Itu maknanya adalah bahwa dia ingin dapat kecukupan, ya, tidak melebihi kecukupan yang dibutuhkan olehnya. Atau dia ingin tenang, ya, ingin merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini pun, ya, Nabi kita Muhammad sampaikan, ya, kepada para sahabatnya. Kita lihat Umar bin Khattab ingin menyumbangkan semua hartanya, sama Nabi dibolehkan hanya separuh saja. Sa'ad bin Abi Waqqas pun sama, ingin menyumbangkan semua harta fisabilillah, Nabi larang dan mengatakan ats-tsuluts wa tsulutsu katsir. Sepertiga itu adalah banyak. Bahkan juga menyampaikan kepada sahabat Abi Lubabah, amsik alaika ba'dha malik, ya, tahanlah, ya, sebagian harta kamu untuk kamu. Saya menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW, ya, tidak menganjurkan umatnya untuk fakir. Bahkan tidak pernah ingin jadi orang yang fakir. Bahkan dia juga menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, wa innaka in tada' warataka aghniya khairul laka min an tada'ahum alatan yatakafafuna min nas. Artinya bahwasanya, ya, kau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya kamu menikahkan ahli waris kamu untuk kaya, lebih baik ketimbang menikah mereka dalam keadaan kekurangan dan minta-minta kepada orang lain. Dan banyak lagi yang lain, ya. Bahkan mendoakan Anas bin Malik dengan doa, Allahumma aktsir malahu waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah, ya, harta Anas bin Malik dan anaknya, dan berilah keberkahan semua yang telah engkau berikan kepada dia. Artinya doanya pun Nabi itu untuk ada keberkahan di sana, bukan hanya harta banyak, tapi harta yang berkah, harta yang berkah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW, ya, tidak hanya mendoakan Anas bin Malik dengan kekayaan dan anak yang banyak, namun juga menyampaikan wa barik lahu fima a'taitahu, diberkahi semua yang telah engkau berikan pada Anas, baik hartanya maupun anaknya, ya. Sehingga otomatis, ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menginginkan umatnya mendapat keberkahan dari harta yang ada, ya. Dan mereka para sahabat menggunakan harta yang ada itu bukan untuk bernikmat-nikmat di dunia ini sehingga lalai dengan akhiratnya, namun mereka gunakan untuk kebaikan akhirat mereka. Disinilah kita lihat, ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memilih hidup sederhana, dan para sahabatnya pun demikian juga memilih hidup yang sederhana, ya. Walaupun mereka mampu untuk hidup mewah, ya, untuk hidup yang berlebih. Banyak manfaat dari itu semuanya. Di antaranya mereka adalah contoh yang baik bagi umatnya, dan tentunya ini semua akan baik diikuti oleh umatnya bila kaum muslimin seluruhnya hidupnya sederhana sesuai kebutuhan yang dimilikinya, maka mereka tidak akan terproses tenaganya dan waktunya untuk meraih, ya, kecukupan dari keinginan mereka tersebut, sehingga bekerja siang malam, ya, hanya untuk meraih apa yang mereka katakan mencukupi kebutuhan dan kemauan mereka. Juga ada manfaat bagi keutuhan rumah tangga, sebab kehidupan sederhana ini
akan membuat keluarga tidak lagi membincangkan harta yang fana, tidak lagi merasa kekurangan dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul sifat qanaah yang nantinya menjadi perbendaharaan yang luar biasa pada hati seorang mukmin. Sifat qanaah adalah sifat yang luar biasa bila kita miliki. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan, kata beliau, wal afdal makhtarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa jumhur ashabihi min at-taqalluli fid dunya wal bu'di an zuhratiha. Yang utama adalah yang Nabi pilih dan mayoritas para sahabatnya pilih, yaitu taqallul, sederhana dalam dunia dan jauh dari perhiasan dunia. Dan mengatakan wada'u ana jumhur sahabah kanu ala taqulli wa zuhdi mamnu'atun bil masyhuri min ahwalihim wa man tabahhara fi siyar salaf alima sihhata dzalika. Bahwa klaim bahwa sahabat itu seluruhnya mencari zuhud dan taqallul itu masyhur dalam keadaan mereka. Artinya mereka itu bukan menghendaki adanya sederhana secara tabiat mereka. Mereka ingin juga sama, ingin ada keluasan dalam kehidupannya. Nah, mereka memilih untuk taqallul dalam rangka untuk zuhud, untuk zuhud di dunia ini. Maka Nabi itu orang yang kaya, namun beliau itu banyak menafkahkan, dermawan dengan hartanya, mendauhkan orang lain dari dirinya, zuhud. Dan zuhud Nabi ini adalah dengan pilihan beliau, dengan keridhaan dari beliau, sebagaimana sampaikan oleh Abu Umamah dalam hadis yang sahih, urdu alayya rabbi liyaj'ala li batha Makkah dhahaban faqultu la ya rabbi walakin asba' yawman wa aju'u yawman fa idza ji'tu tadarra'tu ilaik wa dhakartuka wa idza sabi'tu syakartuka wa hamadtuka. Aku diaparkan oleh Allah untuk menjadikan Batha Makkah, tempat ada Masjidil Haram, namanya Batha Makkah, emas semuanya. Aku jawab tidak, wahai Rabb, tetapi aku ingin kenyang sehari, lapar sehari. Jika aku lapar, aku berdoa kepada Engkau dan ingat dengan Engkau. Dan jika aku kenyang, aku bersyukur pada Engkau dan memuji Engkau. Menunjukkan bahwa jumhur sahabat memilih untuk taqallul, untuk zuhud. Bukan berarti mereka fakir. Bukan berarti mereka fakir. Memang ada yang fakir, tapi banyak sahabat yang kaya. Bahkan di zamannya Utsman bin Affan, rata-rata kaum muslimin itu kaya-kaya. Dan sampai pada zamannya Umar bin Abdul Aziz, kaum muslimin pun kaya-kaya. Tapi mereka mendahulukan hidup sederhana, dan zuhud agar tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang-orang yang memiliki kekayaan dan menikmati kekayaannya itu banyak yang lalai dari negeri akhirat. Lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kadang tidak mau bersyukur atas harta yang ada itu. Maka dia memilih, kata Nabi, asba'u yauman wa aju'u yauman. Aku kenyang satu hari, lapar satu hari. Apa alasannya? Kalau pas lapar, saya ingat Engkau, saya mohon kepada Engkau. Demikianlah orang ketika kekurangan akan dekat dengan Yang Maha Kuasa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa, sehingga banyak berzikir dan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau kenyang, beliau bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala.
Dan bila kita mengamalkan ini semuanya, insya Allah, ya, hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, ya, tapi kebutuhannya tercukupi dan tidak melebihi itu. Selebihnya digunakan untuk amal soleh, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengamalan peralatan sebagai minat dunia. Ya, artinya kebutuhan dunia kita penuhi. Kenapa? Karena itu akan membantu kita untuk meraih kebutuhan akhirat yang lebih baik lagi. Oleh kata kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, marilah contoh Nabi kita Muhammad SAW. Sederhanalah dalam kehidupan kita, ya, tunaikan kebutuhan kita seluruhnya. Jangan berlebih-lebihan sehingga banyak yang mubadir, yang israf, yang berlebihan, yang nanti itu adalah perkara yang dicela dalam Islam. Wala tubadir tabdzira, janganlah kamu berbuat mubadir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, artinya orang yang mubadir itu adalah saudara-saudaranya orang syaitan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, hidup sederhana adalah pilihan kita, bukan karena memang terpaksa. Itulah yang mulia. Sebab dengan kita itu lapar, kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kebutuhan, kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa dengan Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketika kenyang, ketika diberikan kemudahan harta, kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakannya untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar kembali, mencoba untuk hidup sederhana dan contoh Nabi kita Muhammad SAW dalam hidup di kehidupan kita ini. Semoga kita dimudahkan dan nanti mendapatkan yang terbaik dalam rumah tangga kita. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ustaz dan keluarga. Di zaman sekarang yang ekonomi tidak stabil dan mencari pekerjaan pun susah, terkadang terbesit dalam pikiran, besok mau nafkahi keluarga pakai apa? Apakah itu perbuatan dosa Ustaz, dan apakah saya termasuk ke dalam orang yang tidak percaya takdir? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kekhawatiran seperti ini muncul daripada kurangnya yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lemahnya hati kita, sehingga kita tidak mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tawakal itu adalah tanda iman seseorang, maka lemahnya tawakal Anda menunjukkan lemahnya iman Anda. Dan tawakal ini adalah buah daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat terdahulu dikisahkan banyak, ya, yang cukup hari itu, besoknya tidak punya lagi untuk dimakan. Namun mereka punya keyakinan yang luar biasa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak akan menghilangkan rezeki hambanya sampai sempurna rezekinya. Artinya kematian itu adalah penyempurna rezeki kita. Nabi bersabda, innan nafsa sallallahu alaihi wasallam lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Jiwa ini gak akan mati sampai sempurna menyempurnakan apa? Rezekinya.
Nah, ketika seorang itu mengatakan, saya ini kehidupan nggak jelas, kemudian besok saya khawatir nggak bisa beri makan keluarga kita. Sebenarnya itu adalah kekhawatiran yang muncul dari keyakinan yang lemah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti manusia itu nggak makan mati. Dan tidak mesti tidak punya uang, tidak makan. Dan ini terbukti dalam banyak hal yang kita lihat, bagaimana orang miskin bisa nggak makan, juga nggak mati. Dan tidak mesti punya uang baru bisa makan. Dan yakinilah Allah itu memberikan rezeki kepada kita semuanya. Ada yang dilonggarkan, yabsutu rizqa liman yasha, yang Allah mudahkan, Allah longgarkan. Dan juga yakdir, menyempitkan, atau mesedikitkan rezeki kepada yang dia sukai juga. Demikianlah Allah punya hikmah yang agung untuk memberikan kepada kita, sebagiannya dimudahkan rezekinya, sebagiannya disempitkan rezekinya, agar supaya yang longgar rezekinya bisa beramal soleh dengan membantu yang sempit rezekinya. Ya, sempit rezekinya pun demikian juga, membantu yang longgar rezekinya dengan tenaganya. Karena kita bisa bayangkan, bila semuanya Allah kayakan semua, siapa yang nyupiri mereka? Siapa yang akan bersihkan rumah mereka? Siapa yang akan melihat kebun-kebun mereka? Dan yang lain-lainnya. Siapa yang akan berdagang ke pasar? Siapa yang akan jadi pelayan di rumah makan? Maka dibutuhkan di sana untuk keselarasan ekosistem kehidupan kita. Ada yang kaya, ada yang miskin. Walaupun sebetulnya kalau kita merinci, yang kaya lebih butuh pada miskin timbang miskin pada yang kaya. Hanya saja teropinikan oleh kita bahwasanya kalau kita tidak punya uang, tidak makan. Dan kalau kita nggak kerja sungguh-sungguh, nggak dapat duit. Sehingga ada bahasa, usaha itu tidak membohongi hasil. Padahal banyak juga yang dia itu usahanya ala sekedarnya, namun hasilnya juga luar biasa. Orang jual es di sebuah pengajian, malah dapatkan harta berlimpah, bisa umrah sekeluarga, bisa dapatkan uang miliaran hanya pada sebuah kejadian saja. Yang Allah takdirkan dengan itu menjadi sebab ia meraih kekayaan yang luar biasa banyaknya, yang tidak diberikan kepada selain dia. Dan bahkan ada juga yang subhanallah sudah pasti, hampir pasti uangnya ada, sudah kumpul, tinggal mindahkan rekening saja. Karena dia menggunakan BPJS, akhirnya tidak cair dan dialihkan kepada penyintas yang lainnya. Maka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang merubah semua itu. Maka yakinlah, selama kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengangkat tangan kita ke langit untuk minta kepada Allah rezeki yang halal, yang mubarakah kepada kita, dan kita ada usaha untuk mencari nafkah sesuai kemampuan yang ada, Allah akan berikan rezeki kepada kita, ditambah ketakwaan yang kita miliki. Jangan khawatir, maka perkuatkanlah iman kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kuatkan hati kita agar hati kita bisa menerima yang ada tersebut. Karena dua hal ini penting sekali. Yakin dengan
janji Allah Subhanahu wa taala dan juga menguatkan hati kita untuk tidak ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi itu adalah perkara yang salah. Kenapa? Karena dibangun dari sebuah kesalahan. Maka hidup sederhana adalah cara yang terbaik. Sehingga harta kita bisa kita berikan kepada keluarga, dan keluarga kemudian menggunakan dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, sehingga nanti bisa menjadi solusi bagi kita semua. Tidak harus bekerja terlalu berlebihan, tanpa perhatian sama keluarga dan juga kepada anak kita. Banyak orang yang sibuk bekerja pagi siang malam untuk istrinya, dan istrinya di rumah tidak merasa bahagia, bahkan merasa kesepian, dan akhirnya tergoda iblis dan syaitan berselingkuh dengan orang lain. Maka perlulah kita semua memperbaiki ini semuanya, bahwasanya rezeki itu Allah yang mengaturnya. Kaya miskin adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dengan firman Allah dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu jika Allah uji dengan ujian, dimuliakan, bernikmat yang banyak, mengatakan Allah muliakan saya. Wa amma idza abtalahu faqadar alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Ketika diuji sama Allah, dan diberikan kesempitan pada hartanya, maka mengatakan saya, Allah itu atau Rabbu, Tuhanku itu menghinakan saya. Allah bantah, kalla. Tidak benar itu. Kenapa? Karena kaya itu ujian, miskin juga ujian. Sehingga otomatis mukmin itu harus bersabar ketika disempitkan Allah Subhanahu wa taala, dan syukur ketika uji dengan kekayaan yang ada. Imam At-Tabari pernah mengatakan, tidak ragu bahwa ujian orang yang bersabar lebih berat dari ujian orang yang bersyukur. Namun saya katakan, sebagaimana ucapan Mutarrif bin Abdullah, diberikan kesehatan lebih aku syukuri, diberi kesehatan dan bersyukur lebih aku sukai daripada diuji dan bersabar. Artinya diberikan nikmat sama Allah dan bersyukur lebih disukai oleh Mutarrif bin Abdullah daripada diuji dan bersabar. Artinya lebih mudah. Dan ini adalah tabiat manusia. Oleh karena itu, ketika Anda mendapatkan ujian, hartanya sedikit atau Allah sempitkan rezeki kita, jangan lupa untuk membuka pintu rezeki Allah dengan doa kita dan dengan keyakinan bahwa pasti Allah akan memberi kepada kita di esok hari untuk hidup kita di esok hari tersebut. Maka Allah akan memberikan apa yang sudah disangka baik oleh hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana fi husni dhanni abdi biya. Aku itu akan menunaikan prasangka baiknya hambaku kepada aku. Jadi jangan ada bahasa seperti itu, kembali, karena itu tidak benar dan keliru. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Saat kita merasa ekonomi kita sedang susah, apakah kita tetap dianjurkan untuk sedekah, Ustaz? Jika kita bersedekah, apakah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kita yang kurang mampu? Barakallahu fikum. Perlu menyampaikan kepada kita semua tentang perkara ini, bahwasanya pada asalnya kita itu bersedekah dari kelebihan
kebutuhan kita. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka tanya pada wahai Muhammad tentang apa yang mereka sedekahkan, mereka infakkan. Jawablah al-afu, artinya yang melebihi kebutuhan yang dimilikinya. Ini adalah sedekah yang ideal. Sedekah yang ideal. Ya. Namun juga diperbolehkan kita untuk bersedekah ketika kita dalam keadaan tidak punya. Namanya juhdul mukil. Ya, juhdul mukil. Orang yang tidak punya namun tetap bersedekah. Ya. Tentunya tidak harus besar, sesuai yang dimilikinya. Sehingga dipuji oleh para ulama, orang yang miskin namun bersedekah. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kata Nabi kita Muhammad SAW. Yakinlah bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Mana qasal malu bisadaqah. Tidaklah akan berkurang harta dengan sedekah. Sebab akan Allah balas. Wa ma anfaqtum min khairin fa yukhlifuhu. Semua yang kalian infakkan dari kebaikan, Allah akan menggantinya. Ini harus menjadi sebuah keyakinan bagi kita semua. Dan Allah pun tidak melarang orang tidak punya bersedekah. Dengan syarat jangan sampai nanti ia yang minta-minta. Makanya normalnya adalah yang sudah di luar kebutuhan yang dimilikinya. Namun gak apa-apa, kadang-kadang dia berpuasa, gak makan 1 hari untuk bersedekah. Karena itulah kebaikan. Juhdul mukil. Ya, kata para ulama rahimahullah ta'ala. Orang gak punya bersedekah. Juga ada manfaat lainnya. Bahwa dengan sedekah kita ketika miskin, kita terbiasa untuk bersedekah. Sehingga ketika kaya, kita mudah untuk bersedekah juga. Jangan punya keyakinan yang salah. Mengatakan saya seorang miskin Ustaz dan saya akan miskin terus sampai hari kiamat nanti. Enggak. Berapa banyak orang yang miskin sekarang, enggak lama menjadi orang kaya. Berapa banyak orang kaya yang baru jadi orang miskin. Demikianlah Allah jadikan dunia ini berputar seperti itu. Kadang atas, bawah, kaya, kadang miskin. Hal yang biasa dalam kehidupan manusia sebagai dinamika hidup yang kita miliki. Maka ingatlah, ya, dengan kita bersedekah ketika sedang dalam keadaan tidak punya, itu membuat kita biasa untuk bersedekah dan ada kebahagiaan di sana. Sampai nanti Allah mudahkan rezeki kita, kita tidak juga jadi orang yang bakhil, yang tidak mampu bersedekah ketika sudah kaya. Maka itu latihan yang lumayan baik untuk kita jadikan sebagai bentuk, ya, latihan pendidikan agar mampu nantinya kita memberi kepada orang lain dengan apa yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, ciri keluarga Samawa diantaranya adalah rajin menunaikan sholat. Apa yang harus diperbuat bila di antara keluarga kami ada yang tertinggal sholat? Bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk? Barakallahu fikum. Memang kita akui bahwasanya sholat adalah bagian daripada pilar keluarga yang Samawa. Ya, sehingga Allah perintahkan Nabi Ismail, ya, untuk perintahkan keluarga yang sholat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir alaih. Ya. Perintahkanlah keluarga kamu untuk sholat dan bersabar atasnya. Ternyata untuk mengajak sholat itu butuh kesabaran. Apalagi keluarga sendiri.
Maka di sini ya, ada di sana amar nahi mungkar. Setiap anggota keluarga mengajak yang lainnya untuk sholat. Baik bapak kepada anaknya, bapak kepada ibunya, yang pada istrinya, atau juga istri kepada suaminya, atau anak kepada bapaknya. Sehingga as-sholat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim di rumah tangganya. Nah, untuk khusyuk dibutuhkan yang pertama paham apa yang dibaca. Maka otomatis kita harus belajar bahasa Arab yang nanti bisa membuat kita faham apa yang kita sampaikan dalam sholat kita. Karena tidak mungkin akan timbul khusyuk tanpa pemahaman, tanpa paham apa yang dibaca. Maka di antara larangan Allah kepada orang yang mabuk untuk sholat dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai mukminin, jangan dekat salat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena hatta ta'lamu ma taqulun, sampai mengetahui apa yang diucapkannya. Menunjukkan bahwa orang itu akan menjadi khusyuk kalau ia paham apa yang dibaca olehnya atau dibaca oleh imam dalam sholat dan memahami pengertiannya. Semakin faham, semakin khusyuk. Kenapa? Karena mampu mengkonsentrasikan pikiran kepada makna-makna yang disampaikan dalam sholat tersebut. Ini adalah kunci untuk khusyuk. Yang kedua adalah mencontoh gerakan sholat sesuai dengan gerakan Nabi kita Muhammad SAW. Mengamalkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebab semua yang Nabi kerjakan itu mendukung untuk bisa khusyuk. Baik dalam bacaannya, dalam gerakannya, itu seluruhnya mendukung seorang mukmin untuk bisa khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, upayakan sebelum sholat ada persiapan untuk itu. Misalnya sholat sunnah qobliyah dulu sebelum sholat zuhur. Ya akan menyiapkan hati kita dalam suasana sholat yang baik. Yang berikutnya adalah menghilangkan semua yang bisa melalaikan kita. Misalnya depannya orang pakai kaos, punya kata-kata yang lucu. Antum takbir, baca, bajunya depan antum, jamaahnya, antum terganggu. Maka untuk bisa khusyuk, diminta untuk menghilangkan pengganggu-pengganggunya. Seperti misalnya menahan buang angin, buang air, atau sholat ketika ada hidangan yang sudah siap untuk dimakan. Ini semua dalam rangka untuk menghilangkan gangguan yang bisa mengurangi kekhusyuan seorang mukmin dalam sholatnya. Bahkan juga membunyikan jari jemari seperti tlek tlek tlek, itu juga bisa melalaikan jadi khusyuk. Dan banyak ada yang begini sholatnya, ada yang main-main pecinya, ada yang macam-macam, yang itu bisa mengurangi fokus pada kekhusyuan sholatnya. Nah, ini semua akan mampu kita raih insyaallah taala dengan kemudahan Allah Subhanahu wa taala bila kita tadi yang pertama memahami yang kita baca, kemudian mengikuti contoh Nabi dalam gerakan dan bacaan salatnya, kemudian juga menghilangkan semua yang bisa melalaikan dalam salat, dan yang akhir adalah banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan di hamba Allah yang khusyuk dalam salatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak.
Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, apakah tanda bahwa harta yang kita miliki merupakan harta yang berkah? Barakallahu fikum. Para ulama menyampaikan di antara tandanya adalah bahwa harta itu mencukupi kebutuhan kita. Artinya sedikit atau banyak ya itu bisa mencukupi kebutuhan yang kita miliki. Karena makna berkah adalah banyak dan cukup. Nah, demikian juga yang kedua adalah uang tersebut digunakan atau terpakai dalam hal-hal yang baik dan tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan itu lawannya kemaksiatan. Tidak ada maksiat membawa berkah. Yang ada adalah kebaikan membawa keberkahan. Dan maksiat membawa kehancuran. Ya. Demikian juga seorang itu ketika ingin hartanya berkah, maka akan tampak nanti apakah hartanya akan membuat dia lebih dekat kepada Allah atau tidak. Maka dengan 3 hal ini ya, didapatkan ada 3 ciri harta kita itu berkah. Ya. Dan yang keempat adalah harta itu tidak habis dan terus bertambah. Itu di antara ciri harta kita berkah. Wallahu alam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Saya seorang suami yang mencukupkan dengan mencari nafkah dengan yang ada dan tidak mencari tambahan karena melihat dari penghasilan yang ada sudah cukup, dan jika seandainya kurang pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Apakah ini prinsip yang benar, Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ini prinsip yang benar apabila sisa waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama dahulu yang mencukupkan dengan mencari nafkah sesuai kebutuhan yang dimilikinya dan sisanya digunakan untuk belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mencukupkan itu kemudian nganggur, kemudian tidak ada kegiatan yang istimewa untuk ibadahnya, untuk amal solehnya, maka ini keliru. Ini keliru. Kenapa demikian? Karena orang yang kaya, yang lebih dari cukup, itu juga ada kelebihannya. Bisa sedekah, ya, bisa juga berzakat. Yang itulah sumber pahala kita semuanya. Maka prinsip yang Anda sampaikan itu memang tergantung kondisi. Bila Anda tidak ingin sibuk dengan dunia, cukup dengan kebutuhan dunianya, kemudian sisa yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka luar biasa. Tapi jangan sampai itu jadi sebab malas, sehingga tidak digunakan untuk taat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan ia menghentikan pekerjaannya setelah cukup kebutuhan keluarganya, digunakan sisanya untuk mendidik anak-anaknya, yang juga membutuhkan perhatian orang tuanya. Sehingga apabila ya mengurangi waktu bekerja ya karena merasa cukup dengan penghasilan yang ada, dan merubah waktu yang ada untuk kebaikan dirinya dan juga keluarganya, maka itu hal yang cukup indah ya, yang jadi contoh bagi kita semua. Bagaimana bekerja sebentar cukup, sisanya bersama keluarga untuk membina mereka jadi muslim yang tangguh, jadi muslimah yang saleh. Jadi itu merupakan hal yang penting disampaikan, karena banyak orang yang mencukupkan kerja dengan rezeki yang sudah ada, kemudian sisanya dipakai untuk bermain-main atau mengerjakan hal yang sia-sia. Ini nggak benar. Ya,
Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Saya tidak mau menceraikan istri yang minta cerai, tapi saya tidak mau istri saya meminta cerai tapi saya tidak mau menceraikannya. Apakah saya berdosa? Bukan karena KDRT atau saya selingkuh. Dia minta cerai karena saya dikatakan pelit, padahal saya sudah menafkahi istri saya. Dan qadarullah, istri saya tidak pernah masak, setiap hari beli makanan dengan cara online. Apakah yang mesti saya lakukan? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Yang harus disampaikan kepada Bapak juga keluarga bahwasanya ada permasalahan yang sangat mendasar yang harusnya menjadi perhatian semua. Bukannya apa-apa, semua orang, yaitu mendidik istri. Mendidik istri. Sehingga bagaimana istri ini nanti memiliki kemampuan-kemampuan yang membuat dia membantu suaminya dalam meraih kebahagiaan dunia akhirat. Saya nggak paham kenapa kok sang istri nggak mau masak sendiri. Apakah dia bekerja atau tidak, kita nggak dapatkan informasi dari penanya. Paling tidak, ya, bahwa seorang istri itu, sebagaimana disampaikan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, kewajibannya atas suami adalah berkhidmat kepada suami, memasak, ya, membantu dalam rumah. Itu semua adalah kewajiban sang istri. Nah, ketika ia belajar di luar, kita tanyakan kenapa. Bila nggak mau masak dengan baik, ajari cara masak. Nah, karena tidak mesti ya ekonomi kita itu akan terus istiqomah, mampu terus. Mungkin nanti ada suatu ketika ekonomi melemah, ya, sehingga akhirnya karena nggak bisa masak, maka bergantung dengan masakan dari luar, yang itu sangat besar pengeluarannya, ya, atau mungkin dikatakan boros, ya. Kenapa? Karena harganya ada harga masak plus keuntungan plus upah yang masaknya juga, sehingga akan berubah. Yang harusnya bisa 10.000, ya, malah tidak bisa, mungkin butuh 15 sampai 20.000 untuk membelinya. Maka bila kita kondisi seperti itu, maka seharusnya adalah bagaimana memaksa istri untuk bisa memasak. Sampaikan tentang Islam, bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana baiknya sang istri punya peran yang dominan dalam mengurus rumah tangganya, dari masak, dari nyuci, ya, dari setrika, dan lain sebagainya. Dan juga membantu suami mendidik anak-anaknya, menjaga anak-anaknya di rumah. Sehingga otomatis nanti suami akan tidak tersibukkan dengan mencari tambahan, dan akan kembali baik kepada sang istri, ya, waktu yang luang tersebut. Maka suami ketika tahu waktunya di rumah tidak banyak, maka berusaha untuk fokus bersama mereka dan mendidik mereka, dan tidak sibuk sendiri dengan hal-hal yang sia-sia. Maka dalam hal ini, ya, Anda harus berusaha memulai dengan merubah istri Anda agar bisa menjadi istri yang salehah, yang nanti mengerti bahwasanya memasak adalah bagian daripada kewajiban dia terhadap sang suami. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Bapak Ramadan di Kalimantan Tengah. Ustaz, bolehkah sholat wajib berjamaah dengan keluarga di rumah? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tidak masalah, ya, kita sholat berjamaah di rumah bersama keluarga, tapi untuk mendidik mereka. Namun tetap yang utama adalah
sholat berjamaah di masjid. Dan bila butuh jamaah di rumah, bisa saja kita sang imam yang imami dengan sholat sunnah, ya, dan makmumnya dengan sholat wajib. Contohnya misalnya, sahabat Mu'adz bin Jabal yang ikut sholat Isya bersama Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Dan dia pulang ke rumah, ya, dan dia mendapati jamaah belum sholat, dan dia adalah imam untuk sholat tersebut. Maka dia ngimami, ya, dengan niat sholat sunnah, ya, dan makmumnya sholat wajib. Dibolehkan berbeda niat dalam hal ini. Jadi bila ada yang membina mereka, bisa dengan cara seperti itu. Juga para ulama mengkhilaf apakah berjamaah itu wajib di masjid atau sunnah di masjidnya. Yang rajih adalah sunnah di masjid. Ya. Sunnah di masjid. Ya. Jamaahnya wajib. Ya. Dulu zaman Nabi bahwa jamaah itu umum di masjid. Kecuali bila tidak dapatkan jamaah di masjid, maka jamaah di rumah pun tidak masalah. Seorang mukmin harusnya berusaha untuk ke masjid. Dan untuk membina anak-anaknya bisa menggunakan sholat sunnah sebagai cara untuk membuat mereka meniru sholatnya sang bapak di dalam rumah tersebut. Jadi kita perlu memilah-milah, ya, dalam hal ini kebutuhan yang ada dan kapan mereka perlu diajak ke masjid untuk mengenal masjid, ya, bahkan juga sang istri boleh dibawa ke masjid untuk mengenal masjid dan juga berinteraksi dengan muslimah yang lainnya. Ya, sehingga otomatis dengan demikian sah sholat berjamaah bersama istri di rumah. Tapi jangan sampai itu menghilangkan keutamaan sholat di masjid. Ya, harus diberikan porsi yang benar dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita persilakan dari pemirsa yang ingin melalui layanan interaktif. Silakan di 0218236543. Halo. Taib. Kita lanjut pertanyaan berikutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana caranya agar hati kita selalu ikhlas dan ridho serta istiqomah ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Tentunya ini menyangkut pada keimanan kita, ya. Yang jelas, ya, Allah sampaikan dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Nanti akan datang pada engkau wahai Adam dan juga kita sebagai anak-anak Adam alaihissalam petunjukku. Maka barang siapa, ya, yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada takut atasnya dan tidak juga mereka sedih. Ya. Jadi seorang manusia itu mesti akan mendapatkan dirinya bersedih pada hal-hal yang telah lalu dan akan takut dengan hal yang akan datang. Maka orang yang petunjuk Allah melalui Al-Quran dan Sunnah itu pasti tidak merasa sedih dengan yang telah lalu, karena ia meyakini itu semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Artinya semua yang ada itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah tidak kehendaki tidak akan ada. Sehingga seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, dapatkan cobaan, itu ingat bahwa itu semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad memberikan kunci ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'min dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu, yang kuat imannya, ya, itu lebih baik daripada yang lemah imannya. Dan pada keduanya ada kebaikan. Selama ada iman, ada kebaikan pada seorang itu.
ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Semangatlah meraih yang manfaat dan jangan lemah. Wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabaka syai'un, jika menimpakan sesuatu, artinya tidak sesuai harapan, sudah usaha, sudah tawakal, sudah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Apa kata Nabi? Faqul qaddarullah ma syaa fa'al. Mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang ingin tidak sedih, menjadikan ini sebagai sarana untuk menilai yang telah berlalu. Yang telah berlalu. Gagal usahanya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak merasa dongkol, tidak merasa patah hati, karena ia tahu itu karena takdir yang maha kuasa. Maka dia bangkit kembali untuk usahanya, ya, bangkit kembali daripada penderitaannya, karena yakin Allah itu maha kuasa untuk bisa memberikan apapun juga yang terbaik bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, ya, kita harus ingat dengan ini. Yang kedua, dia harus la khaufun, gak takutnya. Kenapa? Karena ia menghadapi masa depannya dengan tawakal. Yang kata Allah, wa may yattawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal sama Allah, ya, maka Allah mencukupkannya. Oleh karena itu, ya, pertama yang kita lakukanlah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan menyandarkan kepada takdir Allah dalam semua hal yang telah terjadi. Ya, telah terjadi. Dan mengambil pelajaran dari kegagalan yang sudah ada, agar nanti ke depannya tidak diulangi lagi. Nah, yang berikutnya adalah bertawakal sama Allah pada hal-hal yang akan datang. Mohon sama Allah, ya, dan serahkan urusan sama Allah, ya, dan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih mampu menerima keadaan yang ada dan tidak merasa berat mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya adalah kembali pada ilmu, ya, sampai kita yakin mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti membawa kita kepada kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wabillahi taufik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Ibu Yani di Tangerang Selatan. Saya seorang ibu rumah tangga dan tidak bekerja. Sekarang anak saya sudah besar. Banyak waktu luang saya di rumah. Ngaji tahsin seminggu sekali. Saat ini saya ingin bekerja supaya ada pemasukan buat diri sendiri. Namun izin suami tidak dijawab. Apakah saya berdosa jika saya tetap bekerja di rumah, Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Di antara kewajiban istri dan juga hak suami adalah mentaati, ya, suami. Taat dengan suami. Bahkan Nabi mengatakan pada seorang sahabiat yang mengadu kepada Nabi, ya, aina anti min zaujki. Kamu itu bagaimana dengan suami kamu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suami itu adalah surga dan nerakanya kamu. Ya. Maka bila suami tidak mengizinkan, maka jangan bekerja. Ya.
tapi usahakan di rumah itu ya membuat pekerjaan yang nanti membuat suami bahagia. Saya nggak yakin ya, kok perempuan tuh nganggur tuh susah dipikir sama saya. Karena sejak awal dia sudah mulai pagi-pagi setelah salat subuh dia mulai masak untuk suaminya agar pergi ke kantor sudah makan sarapan pagi. Saya pergi, rumahnya masih harus diperbaiki, dibersihkan, ditata ya, barang-barangnya sehingga rumah jadi rumah yang baik, yang bersih. Ya. Kemudian dia harus juga ke memasak atau beli kebutuhan rumahnya. Ya. Maka otomatis ketika saya pulang duhur harus siapkan apa? Makanan untuk suami. Oke lah, di antaranya mungkin kita mampu mengelola sehingga butuh ada waktu yang nganggur, bisa digunakan tadi kayak belajar tajwid online, ya, atau bisa belajar bahasa Arab online. Ya nanti memberikan kesibukan tersendiri kepada ibu. Ya, dan juga minta kepada sang suami, ya, untuk membantu ibu agar tidak merasa kesepian di rumah tersebut. Ya. Karena kadang-kadang kerjaan banyak, ya enggak, itu tidak mesti enggak ada rasa kesepian di hati. Ya. Jangan punya anggapan bahwa udah saya bekerja lebih bahagia, lebih senang, tidak mesti. Kenapa? Karena ketika istri itu bekerja, dia akan mengeluarkan energi yang luar biasa sehingga ketika ketemu suami sama-sama kelelahan. Suami lelah dengan pekerjaannya di kantor, di usahanya dia, ya enggak, pulang ke rumah dapatkan juga yang capek usaha di rumah. Nah, kalau sudah muncul dua orang yang sama-sama capek, kira-kira apa yang akan terjadi? Mudah tersulut emosinya. Maka Anda akan dapatkan tidak sibuk bila Anda persiapan. Ketika suami akan pulang, Anda persiapan tampil yang baik untuk menyambut sang suami. Ya, bahkan kalau perlu, ya suami datang disambut, ya diajak duduk, ya, dikasih kopi, kasih pisang goreng misalnya, makan-makan dulu sampai suami hilang penatnya, baru ajak ngomong-ngomong, ya, tentang permasalahan rumah dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga sang istri merasa punya pekerjaan yang cukup untuk dia kerjakan, dan suami merasa apa? Ada layanan yang prima dari sang istri kepada sang suami, yang nantinya akan memberikan pengaruh luar biasa pada sang suami. Ya, mungkin dia nggak berpikir untuk poligami, ya, tidak berpikir untuk yang lainnya. Kenapa? Karena ia merasa bahwa ia sudah mendapatkan yang diinginkan pada sang istri tersebut dan berisiko untuk mendapatkan yang lainnya. Nah, ketika sang suami merasa cukup, maka cintanya nggak akan pudar dengan berjalannya waktu. Nah, maka lebih baik, ya, selama tidak darurat tidak bekerja, di rumah saja, ya, menjaga diri, menata diri, ya, biar nanti sang suami merasa dirinya itu dihormati dan kebutuhannya terpenuhi oleh sang istri, ya, sehingga itu lebih berkah insyaallah taala. Sedangkan rezeki itu Allah yang mengaturnya. Tidak mesti sang istri bekerja akan memberikan kemakmuran di rumahnya. Kadang-kadang dengan tidak bekerja, Allah memberikan kemakmuran dari suaminya tersebut. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita punya bayangan waktu luang itu digunakan untuk bekerja, tidak untuk yang lainnya. Ditambah kalau kita mau sholat duha 12 rakaat misalnya, ya, kemudian sholat sunnah dikerjakan oleh kita semua, maka waktu itu sangat sedikit, ya, kalau kita mau menggunakan untuk kebaikan kita semuanya. Maka sebaiknya bila tidak butuh untuk bekerja, lebih baik tidak bekerja kecuali mengurusi rumah, dari mulai dapur sampai ke sumur, ya, semuanya dikerjakan dengan baik-baik. Dan kalau diniatkan untuk waqarna fi buyutikunna, atau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
menunaikan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya, maka akan jadi keberkahan tersendiri pada sang wanita tersebut dan bisa menjadi sebab suaminya meraih keberhasilan dalam usahanya. Wallahu alam bissawab. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sri di Padang, saya mau tanya Ustaz, apakah dosa yang telah dilakukan oleh seseorang juga punya hikmah? Contohnya, anak yang durhaka kepada orang tua, atau istri yang durhaka kepada suami, atau orang tua yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Kita punya kaidah penting, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak ciptakan semua yang ada di dunia ini itu batil, sia-sia. Semuanya bermanfaat bagi seorang hamba. Misalnya, banjir bandang di Sumatera, di 3 provinsi, itu bermanfaat bagi korban penyintasnya dan juga bermanfaat bagi yang tidak terkena musibah. Kenapa? Yang pertama, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma nursilu bil ayati illa takhfifa. Allah itu tidak mengutus ayat-ayat Allah tanda kebesarannya, dan banjir longsor tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menampak kekuasaannya bahwa ternyata dalam waktu yang tidak banyak itu hancur semuanya. Bahkan yang tadinya tersembunyi itu tampil ke permukaan. Ada banyak kayu penambangan, hutan gundul setelah adanya musibah tersebut. Sehingga bermanfaat. Untuk penyintasnya ada di sana pintu kebaikan yang Allah buka lebar. Dengan sabar saja pada mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa, yang sempurna. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahalanya orang yang sabar tanpa hisab. Sehingga dengan sabar tersebut, seorang mukmin yang kena musibah itu mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah membuat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan ia untuk beramal soleh. Sebab ketika itu banjir ada, maka langsung mengangkat tangannya, ya Allah, pindahkanlah hujan ini ke tempat yang lain-lain yang membutuhkannya. Nabi pun begitu, ketika ada banjir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung berdoa ketika itu juga, agar Allah menghentikan hujannya dan menghilangkan air yang berlebih tersebut. Nabi tidak nyalahkan mereka, tidak mengatakan bahwa kenapa kamu tinggal di gurun pasir, kenapa kamu tinggal tempat yang tidak bisa menyerap air. Enggak demikian, tapi langsung mohon kepada Allah untuk dihentikan hujannya dan dipindahkan hujannya ke tempat-tempat yang membutuhkan hujan tersebut. Jadi baik bagi penyintasnya. Ditambah lagi akan membuat dia tawadhu, rendah hati, hilang sombongnya. Juga membuat ia mudah untuk berta'awun, kerjasama dengan orang lain. Sehingga mereka akhirnya menolong orang lain yang kena musibah yang sama dengan dia. Bahkan bisa membuka diri untuk menerima bantuan relawan dari luar yang belum dikenal oleh mereka, namun dinilai oleh mereka memberi manfaat. Ini baru sebagian hikmah dan manfaatnya musibah pada bagi yang non penyintas, yang melihatnya maka akan menambah imannya.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mukmin yang benar itu adalah mukmin orang-orang ya yang bila disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Dan ketika dibaca ayat-ayatnya, artinya ditampakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertambah imannya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sini ada sebuah keterangan yang cukup lugas, cukup tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mukmin yang ditampakkan ayat-ayat Allah itu bertambah imannya. Dan kita boleh bertambah iman kita. Dan mereka kita bertambah iman bahwa Allah itu bila mau membuat banjir sebuah tempat sangat mudah. Cukup hujannya dibuat lebih dahsyat, lebih besar dari biasanya. Ya. Maka muncullah sifat tawadhu pada orang yang tidak kena pintas dan punya peluang besar untuk membantu mereka dengan donasi, dengan doa dan lainnya yang nantinya akan membuat kita itu terbuka amal solehnya. Bayangkan kalau nggak ada musibah gitu, kita nggak nyumbang, ya, nggak doakan juga kaum muslim yang ada di sana, sehingga tidak ada yang tidak manfaat bagi manusia. Ya, semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang batil. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini ucapan ulul albab yang berzikir, berdiri, duduk, berbaring pun berzikir Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah tidak ciptakan apa juga dengan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan setan dan iblis juga ada manfaatnya, ada hikmahnya untuk manusia. Oleh karena itu, ya, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya, semua yang telah ada itu dengan kehendak Allah dan bermanfaat bagi kita. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahil. Yang tahu ya tahu, yang enggak tahu ya enggak tahu. Tapi itu bermanfaat. Ya, saya bisa menantang antum semua untuk menjelaskan apa yang tidak ada manfaat. Semuanya manfaat semua bagi kita semua. Dan akan muncul ya, pertalian saudara akibat musibah tersebut dengan berkumpulnya relawan dan penyintas di tempat tersebut yang akhirnya mereka mengatakan jangan buru-buru pulang ya, poskonya jangan hanya sebulan, kalau perlu 2 bulan ya. Walaupun mungkin yang berposko sudah mikir dari mana biaya untuk sebulan 2 bulan tersebut. Tapi itulah yang membantu, ikhlas pengen membantu, yang dibantu pun merasa tertolong oleh yang membantunya. Menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak bermanfaat bagi manusia bila manusia mau mengambil pelajaran dari kejadian yang ada tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah di Kebun Jeruk. Bagaimana mengingatkan suami untuk membaca Al-Quran dan tidak selalu menonton YouTube walaupun yang ditonton merupakan kajian dan juga ceramah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallah. Perkara yang penting adalah bahwa seorang istri harus tahu kebutuhan sang suami. Mungkin ketika itu dia sedang butuh dengan pengajian-pengajian untuk memperkaya ilmunya dan membuatnya lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia fokus ke sana, terkadang ia lalai dengan membaca Al-Quran. Nah, sang istri harus menegur sang suami, atau bahasa kita adalah mengusulkan sang suami untuk ia membaca Al-Quran. Mungkin dengan cara minta diajari Al-Quran. Padahal tujuannya apa? Membuat suami membaca Al-Quran. Karena
tentunya ketika ia mau belajar agama melalui YouTube, melalui Zoom dan lain sebagainya, itu hal yang baik. Hal yang baik. Dan nanti akan mendukung akhlak dan kepribadian dia nantinya. Oleh karena itu, jangan dilarang, tapi diajak untuk menambah waktu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Mungkin bersama-sama sama ibu atau sama anak-anak, bagaimana agar sang bapak mau membaca Al-Quran tersebut. Karena saya lihat YouTube yang dia baca, yang dia lihat kajian-kajian yang bagus, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi perlu ada penjagaan. Jangan sampai yang bagus jadi nggak bagus, akhirnya apa? Jadi rusak. Maka butuh apa? Butuh penjagaan dari sang istri, ya, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang saya sampaikan pada perjumpaan ini. Sebagai penutup, saya mohon maaf pada antum semuanya, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman di Studio Roja, jazakumullahu khairan atas semua upaya yang ada, dan juga ucapan terima kasih dan syukur jazakumullahu khairan kepada para muhsinin yang mau, ya, memberikan donasinya kepada dakwah ini, ya, yang mau memberikan bantuan untuk kaum muslimin ini, yang itu adalah kemuliaan untuk yang memberi dan juga bantuan untuk yang diberi. Yang memberi akan mulia, yang diberi pun akan mendapatkan kelonggaran dari upaya tersebut. Maka jazakumullah atas semua usahanya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas itu sebagai pemberat amal kebaikan kita bersama, dan dimudahkan untuk masuk ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk kita selalu mempelajari dan juga memperdalam ilmu syar'i. Dan juga mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti program kita pada Sabtu pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita mengamalkan ilmu syar'i dan memberkahi setiap kehidupan kita. Dan kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Berikut jadwal kajian di beberapa wilayah untuk 1 pekan ke depan. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar supaya menghakimi di antara mereka, ucapan mereka hanyalah mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Apabila di malam pertama dari bulan Ramadan akan diikatlah setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat, dikunci pintu-pintu neraka, tidak ada yang dibuka. Sesungguhnya perbuatan baik itu, amal-amal soleh yang Allah syariatkan dalam agama ini memberikan dampak positif berupa kecerahan di wajah. Terhalanginya seorang dari hidayah karena kejahilan. Karena apa? Kejahilan. Manusia itu adalah memusuhi apa yang dia tidak tahu. Jasa transportasi atau jasa mengantarkan seseorang ke sebuah tempat yang halal
hukum asalnya halal dan jangan pernah tawarkan kepada top up saldonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebenaran dan mengikutinya. Siapkan catatan terbaik Anda dan jangan lewatkan untuk hadir di taman-taman surga. Ayat-ayat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني